Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terlebih dahulu membacakan doa. Berdoa semulai. Selesai. Saudara-saudari sekalian, mengawali pertemuan kali ini, terlebih dahulu saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, yang disebabkan oleh waktu pada saat itu. Jadi jawabannya kita coba sampaikan pada hari yang berbahagia ini ya. Jangan-jangan ini yang bertanya pun sudah lupa ya pertanyaannya. Coba dilihat lagi di dalam diskusi kita yang sudah kita jalankan kemarin itu. Pertama, ini pertanyaan dari Saudari Sitin Fatin Arya ya. Ini dari kelas Senin ini yang banyak pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya, tadi Bapak ada menjelaskan bahwa salah satu penyebab kalah saingnya produk lokal adalah kurang menarik atau tampil apa adanya tanpa diberi sentuhan teknologi atau inovasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara untuk membuat menarik produk lokal sedangkan permasalahan lain muncul, yaitu minimnya penguasaan teknologi dan kurangnya penambahan kreasi terhadap produk oleh petani lokal. Nah, lebih lanjut lagi, Siti Fatin ini juga memberikan pandangannya ya. Menurut Fatin ya, kira-kira bahasanya begini, menurut saya sendiri Pak, sebelum membuat produk ini lebih menarik, bagusnya para petani diberi pelatihan khusus ya, mengenai kekurangan produk lokal dibanding dengan produk luar, serta diberikan informasi kepada petani mengenai teknologi agar kedepannya petani lebih mengerti permasalahannya dan bisa mengembangkan produk berbasis teknologi hingga produk lokal bisa bersaing dengan produk luar. Terkait usul pelatihan, ini langsung dapat dukungan statement dari Muhammad Ibnu ya. Menurut saya Pak, sangat bagus bila para petani melakukan pelatihan lebih lanjut agar produknya lebih berkualitas. Saudari Alamanda ya, Saudari Alamanda juga sependapat dengan Fatin yang menyebutkan bahwa petani, beliau menambahkan kira-kira begini, petani harus bisa juga membaca kebutuhan pasar. Nah, ini tambahannya. Oke. Baik ya. Saya kira ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Pertama, kita sepakati dulu bahwa betul adanya bahwa tampilan produk lokal itu kurang menarik ya. Kurang menarik dibandingkan dengan produk luar, ya kan? Nah, kalau masih kurang yakin, kita silakan buat perbandingannya di pasar. Bahkan ya, kami pada kelas-kelas sebelumnya pernah melakukan survei kecil-kecilan di pasar dan pernah mendapatkan case ya, atau kasus. Kebetulan ini ada buah mangga ya, buah mangga. Ini lagi-lagi mangga. Nah, kalau apel dan anggur ini barangkali sudah diyakini sama-sama bahwa itu adalah produk luar yang
sebenarnya juga ada tersedia yang lokal, ya. Cuma secara umum kita menganggap bahwa apel dan anggur ini adalah produk luar. Nah, mangga yang ingin kita ceritakan ini adalah pada bagian buah mangga tersebut ada label mereknya. Nah, ini merupakan pemandangan yang kurang lazim pada buah mangga. Ya, ketika melihat merek ini tentunya ada dugaan di kita nih, ini pasti mangga dari luar. Ya, pasti bukan mangga yang ada di masyarakat kita atau masyarakat lokal. Dan benar, harganya pun menjadi ikutan harga luar. Ya. Padahal itu adalah mangga lokal yang dilabeli. Sepintas ada yang berpendapat ini curang. Ya. Kalau saya ini menganggap hal yang kreatif, ini kreativitas namanya. Ya. Inilah strategi untuk meningkatkan nilai. Yang curang itu jika kita atau penjualnya tidak jujur terkait dengan asal usul mangga tersebut. Udah jelas-jelas mangga itu misalnya mangga dari Indrapuri, kita sampaikan ke pembeli itu adalah mangga dari Eropa misal, ya. Nah, itu saudara-saudara sekalian baru sentuhan label. Nah, belum lagi ada proses perlakuan yang lain, seperti misalnya adanya proses pelilinan. Nah, proses pelilinan ini dapat memperpanjang umur simpan produk, tentunya dalam kapasitas yang tidak membahayakan konsumen. Belum lagi diberi sentuhan kemasan ala supermarket, display di lemari penyejuk yang artistik, dan upaya-upaya lain lah yang kreatif dan inovatif. Hal ini akan menjadi daya tarik yang dapat meningkatkan nilai tambah atau nilai jual dari sebuah produk. Munculnya persoalan lemahnya penguasaan teknologi dan inovasi juga sangat benar. Kenapa? Karena kita harus akui jika hal ini kita bicarakan di level petani, maka kita sadari bahwa saat ini pendidikan petani kita itu sangat rendah. Ya, sangat rendah. Umumnya atau secara mayoritas petani kita itu belum menyentuh pendidikan tinggi, baik itu level diploma apalagi level sarjana. Ya. Nah, apalagi master. Ya. Nah, rata-rata petani kita saat ini adalah orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. Nah, saudara-saudari sekalian bisa cek hasil penelitian saya yang saya publish di jurnal Malaysian Journal of Environmental Management tahun 2011 dengan judul Pengekalan Tanah Sawah sebagai Kawasan Pertanian Berterusan, yang salah satu hal yang kami coba singgung di sana adalah seperti yang barusan kita jelaskan tadi. Nah, persoalan besarnya adalah saat ini jumlah generasi muda yang menggandrungi profesi sebagai petani ini nyaris punah. Nah, data menyebutkan bahwa persentasi jumlah yang berprofesi sebagai petani di negara kita ini terus menurun dari waktu ke waktu. Jika kita lihat era 60-an ya, itu jumlah petani presentasinya itu mendekati angka 80%. Nah, pada tahun 2010 kita membuat kajian, itu tinggal setengahnya. Artinya 40-an persen gitu. Tidak mencapai 50% pun.
Nah, kalian boleh cek data sekarang atau data terkini terkait dengan presentasi jumlah petani di negara kita saat ini. Dan jika kita merunut lagi kepada faktor pendidikan, ya, maka ini memang agak agak paradok, ya, agak paradok, di mana semakin tingginya pendidikan, maka akan semakin jauh atau akan semakin lari orang-orang terhadap profesi yang paling mulia di muka bumi ini. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang sedang menempuh pendidikan di bidang pertanian seperti kalian sekalipun nantinya tidak akan ada jaminan akan menggeluti profesi sebagai petani. Sangat sering sekali ya saya menantang mahasiswa pertanian, bukan hanya yang teknik pertanian. Jadi siapa yang tamat nanti ingin menjadi petani? Itu pertanyaannya. Ya, siapa yang jika tamat nanti Anda ini ingin menjadi seorang petani? Jawabannya hampir tidak ada. Kenapa? Nah, ini tantangannya. Ya. Kita tidak mungkin memaksa introduksi teknologi atau inovasi kepada yang maaf ya, dalam tanda kutip pendidikannya di bawah rata-rata. Karena jika kita jujur ya, yang berpendidikan tinggi saja sulit untuk diajak mengunyah teknologi. Ya. Untuk menjawab persoalan ini, saya rasa kalian ini adalah bahagian dari solusi yang amat dinanti-nanti untuk mengangkat potensi pertanian lokal ke tingkat global. Apalagi kalian merupakan mahasiswa teknik pertanian yang sejatinya mampu mengoptimalkan segala ilmu keteknikan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan sektor pertanian. Pertanyaan kedua, ini datang dari Yeni Fitri, ya, kelas hari Senin juga. Yeni menanyakan bagaimana cara agar produk lokal kita mampu bersaing dengan produk asing. Upaya apa saja yang harus kita lakukan, sedangkan orang-orang lebih banyak memilih produk asing ketimbang atau daripada produk lokal. Pertanyaan saudari Yeni ini ditambah lagi oleh Asrul Fuadi. Dan bagaimana cara kita mengubah pola pikir masyarakat itu sehingga mereka mencintai produk lokal daripada produk luar? Karena pada hakikatnya masyarakat kita bukan hanya memilih produk luar karena ngetrennya saja, tetapi produk lokal kita kualitasnya kalah sama produk luar. Ini dua pertanyaan to the point ini. Kalau main bola ini penalti 12 pas. Ya. Padahal saya ingin mengajak kalian semua untuk mencoba memikirkan hal ini. Kenapa? Karena inilah tujuan akhir dari mata kuliah kita. Jadi, kalau pertanyaan ini saya jawab, maka sudah selesai jadinya kuliah kita ini. Gimana? Ya. Tetapi untuk semakin memperkaya ruang diskusi ini, saya sedikit akan memberikan analogi. Kalian tahu nggak ayam goreng? Pasti suka nih. Apa nih? Seperti Upin Ipin ya. Hobi makan ayam goreng. Siapa ayo? Siapa yang suka makan ayam goreng? Pertanyaannya, apa bedanya dengan fried chicken? Kemudian tahu nggak kentang goreng? Kira-kira beda apa? Beda apanya dengan french fries? Terus telur dadar dengan omelet.
Tahu bedanya di mana? Pasti jawabannya bedanya di harga. Ya. Kalau ayam goreng itu harganya 5.000, maka fried chicken dibanderol antara 15 hingga 20.000. Demikian juga dengan nasib kentang goreng dan telur dadar. Nah, ini beda lagi dengan telur mata sapi. Ya, kalau telur mata sapi, ayam punya telur, sapi punya nama. Sapi paling banyak dapat ketiban untung hal seperti ini. Padahal susu itu punya lembu, tapi tetap disebut susu sapi. Iya enggak? Oke, intermezzo ya. Jangan tegang kali. Tapi tetap harus waspada untuk mencegah virus corona. Nah, sesuai jawaban yang diberikan oleh Yulia Tasya. Nah, Yulia Tasya menekankan perbaikan kualitas produk dan menanam kepada masyarakat agar membeli produk lokal. Nah, saya setuju ini. Ya, kita bisa memulainya dari sana. Nah, bicara kualitas ini bicara syarat mutlak atau syarat utama untuk bisa masuk pada ranah daya saing. Tidak mungkin produk kita memiliki daya saing kalau secara kualitas tidak sepadan. Makanya, ketika bicara daya saing, maka orang akan berlomba-lomba untuk meningkatkan atau menunjukkan kualitasnya. Kualitas produk ini biasanya dapat ditentukan dengan cara menetapkan yang namanya standarisasi. Apa itu standarisasi? Ya, kalau kita lihat dari definisinya, standarisasi ini adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan atau merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standarisasi kualitas produk ini berkaitan dengan kenampakan, appearance, ya, seperti ukuran besar atau volume, warna, kandungan air, dan sebagainya, yang ditentukan oleh penjual atau pembeli. Selain itu, mutu produk juga dikaitkan dengan masalah keamanan. Aman bagi manusia, aman bagi hewan, aman bagi tumbuhan, juga harus aman terhadap lingkungan. Secara nasional, sistem standarisasi produk pertanian nasional ditentukan oleh Kementerian Pertanian atau Kementan yang disetujui oleh Badan Standarisasi Nasional. Jaminan mutu atau kualitas pangan produk pertanian harus memenuhi sistem mutu berdasarkan konsepsi hazard analysis and critical control point atau HACCP, yakni konsep jaminan mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan produk pangan. HACCP ini merupakan metode untuk melakukan risk analysis atau analisa resiko terhadap bahaya yang disebabkan oleh makanan dalam proses penyediaannya dan penjual produk tersebut wajib memenuhi persyaratan tersebut.
biasanya berkaitan dengan proteksi rantai pasok atau proses produksi terhadap kontaminasi bahaya-bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Dari konsepsi di atas muncullah yang namanya SNI 014852-1998 atau Sistem Pangan Organik SNI 016729-2002, atau muncul pula Sistem Mutu ISO ya 22000-2005 tentang sistem mutu keamanan pangan. Sedangkan untuk produk pertanian non-pangan itu harus memenuhi ISO 9001-2000 atau SNI 199001-2000. Nah, dengan munculnya perdagangan bebas di era globalisasi ini, kita memang dituntut untuk meningkatkan kualitas produk kita. Karena hanya produk-produk berkualitas saja yang dapat keluar masuk dari atau ke suatu negara. Tahun 2014 itu Aceh heboh mengekspor sayur-sayuran dan rempah ke Malaysia. Ya, apa jenisnya seperti kentang, kacang tanah, kunyit segar, cengkeh, kemiri hingga kelapa. Nah, ini menarik untuk saudara-saudari sekalian ngecek bagaimana keberlanjutannya sekarang. Ya, coba dicek. Mungkin di googling aja boleh. Kita bisa tahu bagaimana perkembangan keberlanjutan ekspor impor. Masih kedengaran enggak? Nah, terkait subsidi pemerintah seperti pendapat Ummu Immas Sakin dan Yeni Fitri, memang kebijakan subsidi sektor pertanian ini ada ya, diterapkan hampir di semua negara di dunia. Subsidi pertanian adalah subsidi pemerintah yang diberikan atau dibayarkan kepada petani dan pelaku agribisnis untuk melengkapi sumber pendapatan mereka, mengelola suplai komoditas pertanian, dan mempengaruhi permintaan dan penawaran komoditas tertentu. Dapat dilakukan secara keseluruhan atau hanya untuk tujuan penggunaan atau program tertentu saja. Dulu saya turut mengkaji terkait subsidi subsektor padi di Malaysia. Saat itu muncul wacana kerajaan ingin mencabut subsidi di sektor ini. Ya. Juga setelah sebelumnya pemerintah atau kerajaan saat itu telah mencabut subsidi di sektor pendidikan, ya, dikurangi maksudnya. Nah, saat saya saat saya melanjutkan studi master dulu di Malaysia, itu Malaysia memiliki banyak sekali subsidi untuk sektor pendidikan, sehingga mampu memberikan banyak beasiswa termasuk untuk foreigner student, ya, atau student luar negeri secara besar-besaran. Namun ketika saya melanjutkan studi PhD saya, hal itu sudah tidak dilakukan karena memang saat itu ekonomi global juga sedikit morat-marit. Jadi kerajaan berupaya untuk mengurangi beban subsidi pada pos-pos yang dianggap kurang strategis. Dan hasil kajian kami terkait dengan subsidi di sektor pertanian khususnya padi tadi tidak bisa dicabut. Ya. Karena lebih 60% petani merespon tidak akan bertani lagi jika subsidi ini sudah tidak ada lagi. Artinya memang terlihat di sana tingkat ketergantungan petani Malaysia terhadap subsidi itu sangat tinggi sekali. Ya.
Nah, di Indonesia secara historis instrumen atau kebijakan subsidi ini ya hadir di setiap periode pemerintahan. Ya. Di masa Orde Baru, selain untuk meningkatkan kapasitas produksi, subsidi juga diterapkan sebagai strategi dalam modernisasi pertanian. Saat ini, subsidi diberikan kepada sektor pertanian itu semakin meluas. Ya. Di era reformasi, subsidi tidak hanya ada pada komponen sarana produksi petani saja, tetapi juga turut dialokasikan untuk bunga usaha kredit dan premi asuransi. Jadi, saudara-saudari sekalian, sama halnya dengan pertemuan kita minggu yang lalu, maka sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, terbuka nih peluang diskusi yang seluas-luasnya. Jadi kalau nanti waktunya tidak cukup, maka kita akan pending jawabannya lagi untuk kita upload di pertemuan berikutnya. Demikian dulu pemaparan kita pada hari ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau soalan-soalan atau respon-respon atau tanggapan-tanggapan yang sudah disampaikan tadi. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme saudara-saudari sekalian yang aktif dalam berdiskusi, karena hanya melalui diskusi ini perkembangan ilmu pengetahuan dapat lebih dipertingkatkan. Ya. Oke. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.